Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita akan bersama-sama bersatu hati beribadah kepada Tuhan. Persiapkan setiap pribadi kita masing-masing sehingga kita boleh dilayakkan berkenan di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat Allah untuk menyembah memuja Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saatnya kami hendak beribadah kepada Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami di mezbah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Hingga saat ini kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh layak menghampiri tahta kudus-Mu Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Allah, menyembah Engkau, memuja Engkau dalam roh dan kebenaran. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, atas setiap pribadi, atas setiap keluarga demi keluarga yang hari ini bersepakat beribadah kepada Engkau. Engkau hadir bagi kami semuanya Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi kami, Engkau menjamah kami Bapa, sehingga hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh datang dengan penuh kegairahan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya.
ya Roh Kudus. Kami membuka hati untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu. Saatnya kami hendak memuji Engkau, saatnya kami hendak mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Allah yang layak dimuliakan, hanya Engkau saja Allah yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Mari kita tetap bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dia tetap Allah yang menyertai kita, sehingga kita tidak pernah goyah keyakinan kita kepada Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan
Itu sebabnya biarlah setiap langkah hidup kita, setiap waktu kita merindukan firman-Nya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. setia di dalam hidup kami. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau dan kami bangga menjadi milik-Mu, Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman. Apa yang Kau sampaikan bagi kami pagi hari ini, Tuhan. Kiranya kasih setiamu yang senantiasa melindungi kami. Engkau yang terus membawa kami
masuk di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu, baik umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita boleh memasuki bulan yang kelima dari tahun 2020. Dan kiranya hari ini kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan manfaat buah roh dalam kehidupan, yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 26. Galatia pasal yang ke-5 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kehidupan sebagai orang Kristen harus mulai terarah, sebab Yesus mati, disalib, bangkit, dan naik ke surga bukan hanya untuk setiap orang percaya supaya menerima karunia keselamatan, tetapi juga penebusan dosa. Namun lebih daripada itu, kita juga membuka jalan agar Roh Kudus dapat menyertai setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya. Betapa pentingnya peranan kuasa Roh Allah di dalam hidup orang-orang Kristen. Terkadang ada orang yang mengabaikan, yang penting saya ibadah, yang penting saya baca firman, yang penting saya memberikan persembahan. Mengabaikan peranan Roh Kudus. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak melupakan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa saja peranan Roh Kudus dan tuntutan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Dan apakah hasilnya ketika kita
sungguh-sungguh mengikuti arahan dari Roh Kudus ini. Yang pertama, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan supaya kita hidup menurut keinginan roh dan tidak menuruti keinginan daging. Manusia, orang percaya tidak bisa melakukan dua-duanya. Pinginnya aku ikut melakukan seperti kehendak Roh Kudus, tetapi di satu sisi masih ingin melakukan keinginan daging kita, memuaskan keinginan daging kita. Rasul Paulus dengan tegas, keinginan daging dan keinginan roh berlawanan, bertentangan, tidak bisa kompromi. Tidak ada kompromi antara keinginan roh dan keinginan daging. Namun kenyataannya seringkali kita menuruti keinginan daging kita. Oleh sebab itu kita ingin, ketika kita ingin melakukan yang baik di mata Tuhan, seringkali justru kita melakukan yang sebaliknya. Keinginan hati melakukan firman Tuhan, keinginan hati taat kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya justru kita mengabaikan firman Tuhan. Pada kenyataannya justru kita melupakan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan ketika berdoa di Taman Getsemani, mengingatkan kepada murid-muridnya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan ini seringkali menjadi pembenaran di dalam hidup kita. Ya kan Tuhan sudah bilang roh itu penurut tetapi daging saya lemah. Sehingga seringkali kita menuruti keinginan daging. Jelas bahwa keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa kompromi, bertentangan di dalam hidup kita. Dan itu selalu berusaha untuk memenangkan salah satunya. Ada peperangan di dalam hati kita, ada pergumulan di dalam hati kita. Mau mengikuti Tuhan atau mengikuti daging? Mau mengikuti Roh Kudus atau mengikuti roh sendiri? Kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentunya kita harus mulai menguasai diri kita. Menguasai diri kita, memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang mengerti hidup kita, dialah yang melihat hidup kita, dialah yang memperhatikan hidup kita. Dia yang maha tahu atas hidup kita. Kalau manusia hanya tahu sebatas pandangan mata, tetapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel. Tuhan mengerti hidup kita, Tuhan melihat sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya fokuskan pikiran kita, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dan fokuskan hidup kita kepada firman Tuhan. Memang orang bilang, banyak yang berkata melakukan firman Tuhan itu berat, melakukan firman Tuhan itu sulit. Tetapi ketika kita mulai melakukan keinginan roh
dan kita mulai mematikan keinginan daging, tidak lagi menuruti keinginan daging, maka disitulah kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Fokuskan hidupmu, pikiranmu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada segala kenikmatan di dalam dunia ini. Memang dunia menyuguhkan hal-hal yang menyenangkan daging, dunia menyuguhkan hal-hal yang menyenangkan kenikmatan daging. Ya, hal hari-hari ini manusia mengalami kesulitan, tetapi itu bukan berarti tidak bisa menyenangkan daging. Masih mampu, masih bisa menyenangkan daging. Terbukti walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, narkoba masih jalan, orang mabuk tidak kurang, masih banyak. Mencari keuntungan melalui perjudian, masih dijalankan. Menunjukkan bahwa kenikmatan dunia, kesenangan dunia itu selalu mencoba untuk mempengaruhi hidup orang percaya. Itu sebabnya kuasai dirimu, fokuskan pikiranmu kepada Tuhan dan firman Tuhan, jangan kepada dunia ini. Sebab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang hidup menurut daging, pikirannya hanya kepada daging. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita diingatkan Tuhan pagi ini untuk kita tidak menuruti keinginan daging. Yang kedua, manfaat dari kuasa Roh Kudus adalah membuat kita tidak di bawah hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-18 dari Nats yang kita baca tadi dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang dunia, bahkan banyak orang Kristen yang masih mengikatkan dirinya kepada aturan-aturan Taurat, melupakan Injil kasih karunia, melupakan karunia Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Kita menerima segala berkat keselamatan itu karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita menerima kasih karunia. Itu sebabnya Injil kita disebut Injil kasih karunia. Karena dari situlah kita menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kepastian tentang keselamatan. Tetapi Rasul Paulus berkata, jemaat di Galatia saat itu mulai meninggalkan Injil kasih karunia ini dan berbalik kepada kehidupan yang menurut hukum Taurat. Dan kalau kita membaca kitab Galatia, di sana dipertentangkan tentang sunat, di sana dipertentangkan tentang melakukan hukum Taurat. Jemaat di Galatia mulai kembali kepada melakukan hukum Taurat, meninggalkan Injil kasih karunia. Dan itu membelenggu orang untuk bisa melakukannya. Hukum Taurat itu membelenggu seseorang sehingga tidak bisa menerima kasih karunia Allah. Ketika orang melakukan hukum Taurat, dia harus melakukan dengan sempurna. Tidak boleh
ada yang kurang. Dari 10 hukum itu harus semua dijalankan tanpa satu pun yang ditinggalkan. Ketika meninggalkan yang satu, maka ke-9 hukum yang sudah dilakukan sia-sia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak berada di bawah hukum Taurat. Karena usaha manusia dengan melakukan hukum Taurat tidak akan pernah menghasilkan keselamatan. Tetapi Injil kasih karunia itulah yang membuat orang diselamatkan. Itu sebabnya kita harus mulai terus-menerus melekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di sana Tuhan mengingatkan kembali tentang perumpamaan pohon anggur, pokok anggur. Bagaimana ranting itu bisa menghasilkan buah kalau nempel, melekat kepada pokok anggurnya. Tetapi ketika terlepas dari pokok anggur, maka tidak akan bisa menghasilkan buah. Itu sebabnya pagi hari ini Paulus mengingatkan untuk kita terus melekat kepada Tuhan, terus melekat kepada firman Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Sebab sumber untuk bisa menghasilkan buah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah sumber kehidupan, dialah sumber yang akan memberikan kita nutrisi, makanan, sehingga kita bisa berbuah-buah, menghasilkan buah-buah roh. Dan yang pasti adalah kalau kita sudah memulai dengan roh kita, memulai sesuatu dengan roh kita, jangan diakhiri dengan daging kita. Maksudnya ketika kita memulai hidup kita berada di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita memulai aktivitas kita di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Roh Kudus, jangan diakhiri dengan daging, jangan diakhiri dengan keinginan-keinginan daging. Aku mau berdoa, aku mau membaca firman Tuhan. Ada embel-embelnya, keinginan daging, supaya hidupku diberkati, supaya pekerjaanku lancar, supaya ekonomiku tetap berjalan dengan baik. Ini keinginan daging. Biarlah ketika kita memulai dengan roh, maka kita akan mengakhiri dengan roh. Jangan diakhiri dengan daging. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah manfaat daripada buah-buah roh di dalam kehidupan orang percaya adalah supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Buah-buah roh itu harus nyata di dalam hidup kita. Kalau kita tadi sudah memulai dengan Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dan biarlah itu terus ada di dalam hidup kita, untuk bisa terus berada di dalamnya, untuk bisa terus menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita perlu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin itu artinya kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Dipimpin itu artinya kita menyatakan, aku tidak berdaya, aku perlu Roh Kudus.
Dan dipimpin itu artinya kita mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, supaya kita berjalan bersama dengan Dia. Jikalau kita hidup oleh Roh, kita perlu dipimpin oleh Roh. Jikalau kita memulai dengan Roh, kita perlu terus berada di dalam kuasa Roh Kudus. Di zaman seperti yang sekarang ini semakin sukar, yang segala sesuatu semakin sulit, keinginan-keinginan untuk melakukan keinginan daging yang berdosa itu akan mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas. Kita tahu keadaan yang semakin sulit ini seringkali membuat orang berpikir, bagaimana caranya aku dapat menghasilkan sesuatu dengan cepat. Mari kita membutuhkan Roh Kudus. Kita menyatakan, Roh Kudus, aku perlu pribadi. Roh Kudus, aku perlu kehadiranmu di dalam hidupku. Pimpinan Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah Tuhan tidak akan memimpin kita jika kita tetap hidup di dalam daging. Walaupun kita berdoa sampai mengeluarkan air mata darah, tapi kalau hidup kita tetap berada di dalam daging kita, keinginan-keinginan daging kita, Tuhan tidak bisa memimpin kita. Tuhan tidak bisa bertahta di dalam hati kita, karena yang bertahta adalah aku, dagingku. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan, menanggalkan keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging, keserakahan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, amarah, dan lain sebagainya. Sehingga Roh Kudus sendiri yang mengambil alih hidup kita. Kalau minggu yang lalu kita diingatkan untuk menanggalkan manusia lama dengan keakuannya, dengan kelakuannya. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan daging kita, sehingga Roh Kudus hadir di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus memimpin di dalam hati kita. Dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Inilah perbuatan daging yang tidak memungkinkan, yang menghalangi Tuhan untuk memimpin hidup kita. Perlu ditanggalkan. Percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya perlu ditanggalkan, perlu dibuang jauh-jauh. Ayat yang ke-8 dari Kolose pasal yang 3 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Buang semua keinginan daging, sebab keinginan daging akan diakhiri dengan maut. Keinginan daging akan diakhiri dengan kebinasaan. Sebagai orang percaya, tentu kita tidak ingin binasa. Tentu kita ingin diselamatkan. Tentu kita ingin hidup kita benar di mata Tuhan. Itu sebabnya mari izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Izinkan Roh Kudus untuk membuat engkau hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian, maka kita akan merasakan manfaat
kegunaan dari Roh Kudus, buah-buah roh yang muncul tumbuh di dalam hidup kita. Itu sebabnya kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini adalah, kalau kita ingin merasakan kuasa Roh Kudus, kalau kita ingin merasakan buah Roh Kudus itu di dalam diri kita, yang pertama, kita tidak perlu menuruti keinginan daging kita, dan kita tidak boleh hidup terus di bawah hukum Taurat, tetapi baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur yang sudah Anda terima. Dan kita akan mempersiapkan diri kita naikkan satu pujian oleh kuasa darah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus kita. firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami,
dan buah-buah roh itu muncul melalui hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama masuk di ruang perjamuan kudus. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan, sehingga kami dengan cara yang benar boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami, dan itu biarlah yang lambang dari tubuh dan darah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus, tubuh yang sudah hancur oleh karena kasih-Nya kepada kita. Pagi hari ini kita menghormati Dia yang sudah berkorban bagi kita. Dengarkan pernyataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang sudah mengalir di kayu salib, di bukit Golgota. Darah yang sudah mengalir ketika Ia disiksa dan tubuh yang hancur. Namun dengan darah itu hidup kita dikuduskan. Segala dosa-dosa kita yang merah dihapuskan menjadi putih seperti salju. Dengarkan pernyataan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami
Tuhan sediakan oleh perjamuan kudus tercurah atas hidup kami. Kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang berputus asa memiliki pengharapan yang baru, kami yang sedang dalam pergumulan, Engkau menyediakan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung ini, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu atas Indonesia, sehingga mereka yang sembuh jauh lebih banyak daripada mereka yang meninggal dunia. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau tetap campur tangan di dalam segala sesuatu. Kami tetap memohon belas kasih-Mu atas Indonesia. Kami mohon tetap Tuhan, belas kasih-Mu atas setiap pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, sehingga kasih Allah mengalir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kesehatan terus ada atas Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada, yang mengusahakan Indonesia mengalami pemulihan. Tuhan, Engkau campur tangan atas pemerintahan negeri ini, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai aparat yang paling rendah di lingkungan kami, para ketua RT RW. Biar kasih-Mu terus ada dalam hidup mereka. Berkati para tenaga medis, dokter dan para perawat. Engkau memberi kekuatan bagi mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya, menolong pasien positif corona ini ya Tuhan. Dan mereka tetap sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menyatakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Segala berkat kiranya dicurahkan dalam hidup kami, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Bahkan di saat seperti sekarang ini kami yang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang berdosa, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak percaya kepadamu. Karena kami tahu Engkau menjadi pembela kami, Engkau yang akan menunjukkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita menengadahkan tangan kita, mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan melalui kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah atasmu, memenuhi seluruh kehidupanmu, mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri, saya ingatkan kembali, persembahan Anda dapat Anda taruhkan di kotak persembahan di gereja, atau ditransfer melalui rekening yang sudah saya tuliskan, atau dikumpulkan melalui ketua komsel masing-masing. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.